Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genbi, Energi untuk negeri. halo Sobat Genbi di seluruh Indonesia. Genbi Tegal kembali menyapa. Kali ini Genbi Tegal kembali menyapa dalam podcast Genbincang. Genbi Tegal bincang-bincang. Oke, kali ini Genbincangnya sangat spesial. Kenapa? Karena Genbincang edisi hari ini merupakan Genbincang gabungan yang merupakan gabungan dari 3 komisariat Genbi Tegal, meliputi Genbi Tegal Komisariat IAIN Pekalongan, kemudian Komisariat Universitas Pancasakti Tegal, dan Komisariat Universitas Pekalongan. Dan tentunya dengan saya, Nur Fadilah, akan menemani Anda dalam podcast Genbincang hari ini selama 30 menit ke depan. So, let's begin. Tak kenal maka tak tahu, maka perkenankan saya untuk memaparkan apa sih topik pada podcast Genbincang hari ini. Topik kali ini mengenai perkenalan Genbi Tegal masing-masing komisariat. Tentunya topik ini nggak bakalan saya bahas sendiri, dan seperti yang sudah terlihat di samping saya sudah ada beberapa orang hebat. Dan orang-orang hebat ini penasaran kan siapa mereka? Yuk kita kenalin. Yang pertama, di sebelah saya ada Kak Siti Maimatun Nisa. Beliau sebagai Wakil Ketua Genbi Tegal, Komisariat IAIN Pekalongan. Dan selanjutnya ada Kak Ajeng Artiningrum. Beliau selaku Ketua Genbi Komisariat Universitas Pancasakti Tegal, dan M. Fakih Nadim sebagai Ketua Genbi Komisariat Universitas Pekalongan. Nah, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah makan semuanya kan ya? Ya, sudah makan. Alhamdulillah. So, langsung aja nih Kak, kita mau bahas Bahasa apa nih Kak? Mau bahas apa nih? tentang perkenalan Genbi Tegalnya aja dulu masing-masing. Nah, menurut kalian, ini pertanyaan dasarnya dulu nih Kak. Apa sih itu Genbi? Mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Mai. Gimana? Menurut Kak Mai, apa sih itu Genbi? Kemudian nanti bisa berlanjut ke Kak Ajeng, kemudian Kak Fakih. Menurut saya Genbi itu kan generasi baru Indonesia ya, yaitu komunitas untuk penerima beasiswa Bank Indonesia, di mana dalam komunitas tersebut kita merupakan suatu organisasi dan menjalankan sebuah proker-proker menjadi frontliner dari Bank Indonesia, dan ada proker juga tentang pengabdian di masyarakat seperti itu. Dan untuk Kak Ajeng, apa nih? Untuk menambahkan saja yang tadi Mbak Mai katakan, mungkin Genbi itu adalah komunitas dari Bank Indonesia sebagai bentuk nyata dari Bank Indonesia dalam bidang sosial dan education ya, tentang bagaimana terhadap generasi baru, terhadap generasi muda untuk dapat mengasah skill-skill yang kita butuhkan untuk menjadi generasi penerus bangsa. Mungkin seperti itu. Dalam juga nih. Nah, Sepertinya sudah begitu jelas ya oleh 2 orang ini. Saya hanya menambahkan saja sebagai kesimpulan bahwa di Genbi ini adalah kita sebagai frontliner kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, itu untuk mensukseskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Nah, ini dari Bank Indonesia nantinya juga akan menyuruh untuk Genbi-Genbi itu aktif di dalam mempromosikan kebijakan-kebijakan seperti yang kemarin kita gencar-gencarkan di Tegal sendiri, kan ada mensukseskan untuk program KRIS yang 12 juta merchant itu. Nah, itu mungkin saya sebagai penyimpulnya itu saja. udah gol nih. Krisnya Kenapa? sesuai dengan yang diharapkan. Masih on proses pasti dong. Kita masih ada beberapa waktu untuk ngejar kan, untuk mensukseskan KRIS itu. Oke, bagus Kak. Kan di sini kakak-kakak itu sebagai ketua dan wakil ketua ya. Nah, Iya. apa sih motivasi kalian dalam menjadi ketua Genbi di masing-masing tiap komisariatnya? Siapa dulu nih? Nah, mungkin bisa mulai dari Kak Ajeng dulu nih.
Apa nih? Untuk motivasi menjadi ketua, mungkin ini berarti dari sisi pribadi ya. Ya, bisa jadi. Kalau dari sisi pribadi mungkin kalau saya basically pendidikan dari ilmu pemerintahan yang mana diarahkan untuk menjadi pemimpin seperti itu. Makanya di Genbi ini menjadi laboratorium praktikum untuk saya pribadi untuk mengasah jiwa kepemimpinan, bagaimana ketika nanti sudah di masyarakat mempunyah pengalaman yang setidaknya yang sudah didapatkan di Genbi ini sih. Kalau saya pribadi seperti itu, Mbak. Jadi sebagai lahan praktikumnya ya? Laboratorium praktikum diri saya sendiri seperti itu. Bener-bener Kak, bisa jadi langsung praktek ke lapangan gitu. Iya. Nah, dari Kak Mai apa nih? Ingin melatih juga tentang leadership-nya, terus juga ingin memanage waktu dengan baik, dan juga ingin pengalaman, dan juga ingin mengembangkan dan mensukseskan Genbi Tegal menjadi frontliner nih kebijakan Bank Indonesia. Gitu. Iya. Nah, dan yang terakhir mungkin dari Mas Fakih. Lebih nggak membimbing adik-adik Genbi yang pada saat itu kan Genbi Unikal masih baru lah, itu kemungkinan kan butuh seorang leader yang benar-benar harus bisa membimbing Genbi itu lebih baik, lebih ke eksistensi dari Genbi Unikal itu sendiri biar aktif terus dan dipandang oleh BI Tegal itu bahwa Unikal itu mampu untuk ada Genbi Unikal sendiri. Itu sih kalau dari saya. Kalau terhitung dari pelantikan itu udah sekitar 3 bulanan ya? Ya kan ya? 3 bulan ya, Kurang lebihnya lah. Itu kan resminya. Kalau sebelumnya kan udah Udah 4 juga, bulanan, 4 bulan. udah jauh gitu kan. Jadi dalam proses pelaksanaan tugas nih sebagai ketua dan wakil ketua, apa sih biasanya tantangan yang udah dihadapin gitu? Kayak apa aja gitu? Mungkin dari Mas Fakihnya dulu, baru Kak Ajeng, baru Kak Mai. Baik. Kalau tantangan di kehidupan juga setiap orang pasti akan menghadapi sebuah masalah. Itu kan tiap orang-orang, tiap kita lanjut level atau naik usianya pasti kan akan menghadapi masalah. Nah, ini kalau masalah di sebuah pimpinan kan akan ada yang namanya miskomunikasi. Nah, itu kan saya berusaha untuk menghandle-nya. Komunikasi itu karena kan kita harus memimpin 50 orang yang 50 kepala yang berbeda. Itu kan pemikirannya pasti beda-beda, ada yang pengen ini, harus ini, ada yang pikirannya itu harus gitu. Nah, itu kan saya harus menyatukan visinya itu, tujuannya harus satu, eksistensi dari Genbi Komisariat Unikal itu masalah di komunikasi, karena kan kadang komunikasi ada miskomunikasi. Ketika saya menginformasikan di grup, kadang-kadang tuh orang yang di mahasiswa Unikal itu kan ada yang di Genbi sendiri, maksudnya anggotanya itu ada yang aktif di berbagai kegiatan organisasi. Kemudian mereka tidak benar-benar menangkap informasi itu dengan benar dan terjadilah miskomunikasi. Itu tantangan yang paling berat bagi saya adalah mengkomunikasikan dengan benar. Itu saya dengan koor terus mengevaluasi diri untuk kedepannya itu komunikasi harus tetap jalan. Dan untuk tantangan saya sendiri itu karena kan saya sudah semester 7 nih, ada banyak hal yang harus saya lakukan, kegiatannya juga banyak. Kan seperti yang saya bilang tadi bahwa semester 7 itu saya nggak pengen jadi pemimpin lagi, pengen fokus ke kuliahan, ngejar 3,5 tahun lulus. Nah, ini saya pengen berusaha tetap 3,5 tahun, tapi juga tanggung jawab di Genbi-nya itu tetap terlaksana dengan baik. Nah, itu tantangannya adalah mengatur waktu dengan baik. Itu menjadi tantangan sendiri bagi seorang leader. Dan juga kan ketika kita jadi seorang pemimpin harus benar-benar menggerakkan aktif dari anggota itu sendiri. Itu sih dari saya untuk tantangannya itu. Banyak juga ya Kak tantangannya ya. Iya. Tapi mohon maaf nih Kak, tadi 50 mahasiswa. Salah Kak. Berapa? 49, kan Kakak 50-nya. Nah, kan saya juga harus dikendalikan sendiri. Kan pemimpin itu kan harus mengendalikan diri sendiri dan orang lain. Oh, bisa masuk. Ya, mungkin dari Kak Ajeng apa nih? Kalau dari saya sih secara umum mungkin sama ya tantangan dalam sebuah organisasi ya, mungkin dari personal dari anggotanya, kemudian dari
antar personalnya juga mungkin secara umum sudah disampaikan sama Mas Fakih. Cuman kalau saya selain dari antar personalnya, jadi problem-problem yang ada di setiap orang, kalau saya sih lebih ke ini situasi terkini seperti itu. Karena kalau saya tuh anaknya kan sukanya yang langsung gitu. Kalau sekarang kan bisa kita tahu sendiri, apa-apa serba daring. Lagi-lagi yang bentuknya biasanya kita bisa ngadain talk show, terus kemudian kuliah umum, seminar offline, kita harus beralih lagi ke online gitu. Apalagi beberapa waktu belakang ini angka kasus COVID di Indonesia naik, grafiknya naik, nanti tiba-tiba turun, nanti naik lagi, itu kan menimbulkan suatu hal yang membingungkan gitu. Untuk misal kita sudah merancang nih, kita akan melakukan ini setahun ke depan, mungkin situasinya akan membaik, ternyata di tengah jalan situasinya memburuk begitu kan. Itu kan harus mempersiapkan plan B, plan C, plan D, dan itu butuh improvisasi yang menurut saya lumayan juga tantangannya seperti itu kan ya. Di tengah situasi yang sungguh tidak pasti seperti ini gitu sih. Jadi penyesuaian situasi aja nih kayak berarti ya. Ya. Tapi sangat berdampak buat kelanjutannya gimana nih. Oh iya, karena pengennya kan kalau semua kegiatan kalau offline itu kan asik kan. Asik. Kalau sekarang terbatas virtual, kita komunikasinya kayak kurang Depan greget laptop gitu. doang. Kurang greget gitu. Wow. Jadi Kak Mai gimana nih? Kalau di saya sendiri sama sih sama Mas Fakih, itu juga mengenai internal dari Genbi ya, Pekalongan sendiri juga sih, dari pengurusnya gitu, memahami karakter 50 mahasiswa tuh kan memiliki karakter yang berbeda, memiliki motivasi masuk ke Genbi itu kan berbeda-beda gitu. Terus juga kurang lebih sama juga mengenai miskomunikasi juga. Pasti dalam sebuah organisasi ini juga pasti kan tidak hanya berjalan lurus gitu kan, pasti kan tidak, pasti ada entah beberapa kali miskomunikasi gitu kan. Terus juga perencanaan dan persiapan kegiatan nih biasanya nih, perencanaan dan persiapan kegiatan yang kadang-kadang ada yang sesuai juga sih, tergantung kegiatannya itu apa, tapi kadang-kadang itu ada yang dirasa sudah maksimal ada, dan juga ada yang kurang maksimal gitu tentang persiapannya gitu loh. Gitu sih. Terus kalau untuk saya sendiri mungkin karena saya juga semester 7 ya, semester 7 saya juga aktif di organisasi kampus juga. Terus sama ya semester 7 kan itu ya juga mengerjakan skripsi, itu juga memanage waktunya lebih harus bisa memanage waktu lah. Kalau saya sendiri itu memanage waktu gitu. Tapi alhamdulillah bisa bisa mengikuti Genbi juga dengan baik gitu loh. Banyak juga ya tantangannya. Banyak. Jadi mulai diri sendirinya, kesibukan diri sendiri, terus dari internal dari masing-masing Genbi juga yang kesibukannya, terus eksternnya juga situasi juga mendukung gitu ibaratnya. Paket komplit ya. Complicated banget itu. Nah, oh iya, kalau boleh tahu nih, kegiatan-kegiatan dalam Genbi itu ada apa aja sih? Kayak apa aja yang dilakukan para Genbiers itu? Mungkin dari Kak Mai. Kegiatan di Genbi maksudnya secara personal di IAIN gitu. Ya boleh. Oh boleh. Kegiatan di Genbi ya kita pasti merencanakan sebuah program kerja. Tetapi dalam Genbi pasti kan ada yang diutamakan, yaitu pastinya ini adalah poin penting adalah kita menjadi frontliner dari kebijakan Bank Indonesia kan, mensosialisasikan kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat. Dan juga selain itu kita juga melakukan terjun di masyarakat juga, mempunyai program kerja yang berkelanjutan nih di masyarakat. Kalau di Genbi IAIN Pekalongan sendiri, kami mempunyai program kerja itu sama juga sosialisasi tentang kebijakan Indonesia, contohnya itu KRIS. Terus juga kami mempunyai program kerja tentang pemberdayaan masyarakat, khususnya di masyarakat desa. Itu juga ada gerakan Cinta Desa, itu jadi sebuah desa binaan gitu sih. Ada juga Iya, ada binaannya. juga. Iya. Kalau dari Kak Ajeng apa nih? Kalau dari UPS sendiri
kalau kami itu selain dari tadi frontliner yang terkait kris dan lain sebagainya, mungkin lebih ke sisi edukasinya. Jadi dari kami juga memiliki divisi edukasi dan Krenova begitu. Jadi kita itu ingin untuk mengedukasi dan memanfaatkan potensi diri kita sendiri dan masyarakat gitu. Kalau dari sisi kita sendiri itu biasanya masing-masing dari kita memiliki potensi diri, terus kemudian minat, bakat dan lain sebagainya, itu yang akan diarahkan di divisi Krenova. Misal suka tari tradisional, kami juga biasanya setiap minggu itu ada latihan rutin untuk tari tradisional. Kemudian untuk anak-anak yang suka biasanya band ya, band, terus kemudian di sisi musik, terus kemudian di sisi lain juga. Jadi kami ada pengkelompokan begitu, kira-kira minat anak-anak yang suka tari tradisional dan modern, terus kemudian musik, terus kemudian di sisi yang mungkin suka yang berkaitan dengan lingkungan, itu nanti sendiri-sendiri. Nah, nanti akan ditampung oleh Krenova untuk ditingkatkan terus potensi yang ada gitu. Jadi selain bisa untuk mengembangkan diri dengan di Genbi terkait soft skill yang lain, terkait potensi diri itu juga nggak hilang gitu, nggak terlupakan gitu. Terus selain itu di sisi edukasinya kita beberapa sering melakukan bimbingan belajar untuk taman baca. Jadi zaman sekarang ketika pandemi, sekolah formal SD, SMP seperti itu kan tidak terlalu cukup untuk belajar anak-anak seperti itu. Makanya dari kami seringkali mengadakan bimbingan belajar di taman baca yang biasanya ada di kota atau Kabupaten Tegal. Nah, itu nanti kita biasanya akan menjadi mentor gitu. Terus kemudian kami juga ada jadi suatu bimbingan belajar, tapi itu khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kita sering mengajar di situ gitu. Jadi nggak cuman yang perlu difokuskan adalah anak-anak yang normal, tetapi di sisi lain banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus, dia tidak mampu untuk bersekolah di SLB seperti itu. Nah, itu menjadi fokus kami untuk ingin mengabdi dalam bidang edukasi seperti itu. Sungguh mulia sekali. Luar biasa ya. Iya. Harus patut tiru, Mas. Iya. Lanjutnya nih Saling dari sharing. Unikal nih. Iya. Dari Unikal kan kebetulan di Genbi Tegal tuh sebagai anak bontot ya. Terakhir. Karena kan Unikal baru bergabung, anak terakhir dari Genbi Tegal. Kan kita baru gabung sehingga proker kita juga ATM, masih ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kita amati nih dari Genbi IAIN, kan dulu saya juga sharing-sharing ngambil ilmu dari IAIN dan juga OPS. Pada saat ketemu itu saya amati prokernya, kemudian kami tiru dan juga modifikasi sesuai tidak dengan kebutuhan yang Unikal itu butuhkan, atau yang sesuai tidak dengan anggota-anggota Genbi Unikal itu sendiri. Dan setelah itu kan ada juga bagian-bagiannya, ada yang bagiannya kewirausahaan maupun bagian lingkungan dan juga bagian edukasi seperti yang dikatakan oleh Ajan tadi. Di Unikal juga ada P3M, penelitian, pengabdian dan pengajaran. Itu banyak tuh di sana mahasiswa dari keguruan tinggi yaitu di sana, dan nantinya kegiatan kami itu juga mengajar di sekolahan untuk mengedukasi kepada adik-adik di SMA maupun SMK itu tentang nilai-nilai keaslian rupiah maupun yang ada di Bank Indonesia itu sendiri, seperti kebijakan-kebijakan di Bank Indonesia, agar di teman-teman SMA juga tuh mengenal Bank Indonesia, mulai dari kebijakan maupun dari instansi Bank Indonesia itu sendiri. Dan juga nantinya di kewirausahaan kami juga mau merancang untuk agar lebih bisa mandiri lagi, karena di Genbi kan nantinya juga dituntut untuk mandiri, untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, itu kan biar tidak tergantung namanya uang dari Bank Indonesia Tegal. Nah, nanti untuk kedepannya mungkin nanti dari kewirausahaan akan aktif untuk menjualkan produk-produk sehingga bermanfaat untuk tas Genbi sebagai income dari Genbi Komersial Unikal sendiri. Sebenarnya itu juga meniru dari kakak-kakak ini dari UPS dan dari Unikal. Unikal IAIN, mohon maaf teman-teman. Jadi saya tiru, kemudian
Kalau yang dari lingkungan juga hampir sama sih, kita aktif di kegiatan lingkungan, banyak kolaborasi juga di teman-teman yang peduli lingkungan seperti WCT dan lain-lain. Di Sungai Kaliloji juga kami berkolaborasi untuk membersihkan sampah dan juga untuk kegiatan susur sungai. Itu sih di Infocom juga kita ngadain untuk seperti yang minat di sana kan lebih ke kayak penyiaran, itu kita aktif di sana juga kegiatannya. Itu dari Unikal. ATM itu tadi amati tiru modifikasi. ATM ya? Iya. Amati, tiru, modifikasi. Hampir sama sebenarnya kegiatannya. Besok kita yang jadi Unikal gitu kan. Aduh, kita harus kreatif nih Mas berarti. Iya, harus kreatif. Nanti kan dikreasi lagi. Untuk yang ini, penghujungnya nih, pertanyaan paling akhir. Apa sih kayak harapan atau saran untuk proker kedepannya itu kayak apa buat penerus untuk selanjutnya nih? Mungkin dari Kak Fakih dulu. Apa nih tadi? Bisa diulang tadi? Kayak masukan, Masukan. proker apa nih untuk kedepannya? Ke depan harapan. Saran-saran gitu ibaratnya. Saran ke depan ya seperti saya katakan tadi, untuk mengaktifkan lagi di program kewirausahaannya, karena kan kita ketika lulus kuliah belum tentu semuanya itu akan jadi seorang pekerja. Itu kan ke depannya kita aktifkan dulu di kewirausahaan. Ketika kita sudah belajar di organisasi mengenai apa itu kewirausahaan, kan di Unikal juga kewirausahaan menjadi salah satu makul wajib ya untuk seluruh program studi ya. Nah itu kan juga kita penerapannya tuh di organisasi gitu loh teman-teman. Jadi untuk prakteknya lebih terasa banget di organisasi, karena memang kan kita akan terlibat langsung untuk menjual sebuah produk itu, kemudian kegiatan-kegiatan promosi kita akan lakukan dan gencarkan itu, sehingga untuk income dari kas itu kan juga tidak terbebani, malah kan kita bisa dapat income yang lebih besar dari biasanya, nggak membebani dari anggota Genbi. Kalau misal dari kewirausahaan itu berhasil, misalnya produknya berhasil, nah itu kan bisa menjadi income andalan dari kas, tidak perlu nari uang lagi untuk Genbinya. Itu kalau bisa aktifkan lagi di kewirausahaan. Kemudian untuk program-program berikutnya mungkin lebih diaktifkan lagi ke edukasi ke masyarakat. Di Unikal memang belum banyak secara masif lah kita mengedukasi ke masyarakat, karena memang kan kita lihat tahun kemarin aja belum terlaksana untuk yang program edukasi. Nah ini baru mau akan dijalankan sekarang, tapi dalam skala kecil. Nah kemudian untuk pengurus-pengurus yang berikutnya setelah saya lengser tentunya ya, kalau saya lengser kan nggak bisa ya, pasti harus dipimpin saya dulu. Nah mungkin secara masif harus diterapkan nantinya agar edukasi mengenai tentang kebijakan Bank Indonesia dan instansi dari Bank Indonesia sendiri itu bisa menyeluruh ke masyarakat, khususnya nanti di kota-kota Pekalongan. Kan nanti untuk yang tahun ini kan belum, masih taraf kecil-kecilan di lingkungan SMA atau SMA yang ada di kota Pekalongan, belum kayak yang di IAIN lakukan seperti Bina Desa. Itu kan kita kalau di Bina Desa kan itu satu desa ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa dilakukan secara masif seperti itu ke depannya. Itu sih lebih fokus ke kewirausahaan dan edukasi, dan mungkin frontlinernya juga tetap dijalankan sesuai arahan dari Bank Indonesia terus Dari edukasinya terus sama kewirausahaannya. Oke. Mungkin dari Ajeng apa nih saran-sarannya nih? Kalau dari saya sih terkait saran mungkin lebih tadi sepakat sih terkait yang masalah kewirausahaan. Ya dari kami juga ada kayak Genbi Project yang menerima kayak misalnya pesanan buket, terus kemudian gift box dan lain sebagainya. Cuman dan kayak misal penjualan kita biasanya kan suka bikin jajanan terus kita PO kan seperti itu kan, itu juga masih dalam tahap yang masih belajar begitu, masih pelan-pelan, belum laba pasti ada, cuman masih belum maksimal begitu. Saya pikir juga itu perlu menjadi sebuah catatan penting bagi untuk kedepannya, untuk dicari strategi
marketingnya lagi yang lebih menghasilkan begitu. Kemudian selain itu Marketing. masalah ini sih zaman sekarang ketika pandemi terus kemudian apa-apa serba mahal, masalah ketahanan pangan itu juga perlu. Jadi tahun ini insya Allah kami dari 3 komisariat mengadakan hidroponik. Harapannya itu menjadi sebuah awal untuk minimal untuk diri kita sendiri, untuk anggota Genbi untuk bisa melakukan ketahanan pangan bagi keluarga di rumah masing-masing gitu. Kayak misal mungkin dari sayuran-sayuran itu juga mungkin dari beberapa kali kita mengikuti webinar sekolah inflasi dan lain sebagainya, itu bisa hal kecil yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam inflasi seperti itu. Seperti kalau misal kita ketahanan pangan, kita bisa memenuhi kebutuhan yang seperti itu dengan dari rumah masing-masing seperti itu. Nah, itu nanti akan menimbulkan ketahanan pangan yang baik untuk keluarga, ibarat seperti menghemat pengeluaran ibu kita di rumah Tinggal seperti metik itu ya, kan, ini. tinggal metik gitu. Sasa Itu, dikemas. harapannya itu akan tetap continue, maksudnya tetap berkelanjutan. Apalagi kalau misal menghasilkan laba seperti itu, kita bisa pasok misal ke supermarket atau ke teman-teman kita di kampus nih. Misal ini lebih hidroponik nih dari teman kita sendiri, itu kan kayaknya lebih greget kayak gitu. Jadi itu bisa income, ketahanan pangan terkait inflasi. Jadi itu yang harapannya semoga kedepannya tetap konsisten untuk melanjutkan dan mengembangkan menjadi lebih baik, lebih besar seperti itu. Amin, mudah-mudahan. Jadi di kewirausahaannya ya Kak ya. Iya. Dan jadi kewirausahaannya ada proker hidroponik. Silakan ditunggu teman-teman. Mandiri finansial seperti itu kalau kata Pak Henry Iya, ya. benar. Kata Pak Henry. Oke, yang terakhir dari Kak Mai. Gimana nih Kak Mai? Kalau harapannya gini ya, harapannya dari pengurus selanjutnya ini bisa mengembangkan dan juga mengembangkan program yang sudah berjalan, dan juga bisa memberikan inovasi proker-proker yang sesuai dengan perkembangan lah gitu. Misalnya gini, kan di edukasi di berarti kalau di IAIN itu divisi pendidikan dan semua divisi lah intinya itu kan tadi sudah ada program kerja yaitu gerakan Genbi Cinta Desa. Itu adalah sebuah proker yang unggulan. Itu unggulan dari IAIN Pekalongan. Itu kan memberdayakan cakupannya masyarakat desa di Pekalongan kan. Itu bisa memberikan inovatif deh. Jadi ada sebuah proker yang bisa berkelanjutan gitu loh. Kita bekerja sama dengan masyarakat di desa tersebut ataupun perangkat desa di desa tersebut, dan juga ataupun dari remaja desa atau Karang Taruna. Di situ kita membangun sebuah taman baca, tetapi taman baca yang dapat label Genbi, maksudnya ini program kerja yang berkelanjutan. Jadi kita sudah pernah melakukan desa binaan di desa tersebut, tetapi ada peninggalan loh. Oh ini taman baca dari Genbi nih gitu. Kalau tahun kemarin kan ada kalender sampah, itu juga menjadi program yang berkelanjutan pada saat tahun sebelumnya itu kan kalender sampah. Kemudian ya bisa inovatif lagi yang program yang berkelanjutan itu. Harapannya gini, jadi goalsnya dari pembinaan desa ini, Genbi IAIN Pekalongan ini bisa terkenang di masyarakat gitu loh. Kemudian program selanjutnya yaitu dari sama kewirausahaan juga, yaitu lebih inovatif lagi. Jadi inovatif dalam artian mensosialisasikan kepada masyarakat tentang digital marketing, itu kan pembayaran digital, dan juga pemasaran produk secara digital, itu juga perlu. Kemudian untuk semua divisi ini juga kita
sebagai frontliner itu kan mensosialisasikan kebijakan Genbi kan, kebijakan Bank Indonesia. Seperti Kris itu ya. Harapannya itu untuk kedepannya itu kita kan perkomisariat nih, ya Pekalongan, ada Unikal dan juga UPS gitu lah. Seenggaknya kita kan fokusnya kalau sosial Kris itu kan selalu masyarakat gitu. Tapi poin penting yang kita tinggalkan adalah apa? Mengkriskan kampus kita sendiri. Mulai dari kantin, kan itu kan kantin dan teman-teman kita lah gitu, dan juga dosen-dosen itu harus kita kriskan gitu loh. Mulai dari internal kampus kita dan juga melebar ke masyarakat. Itu cakupan yang harusnya kita tekankan di kris itu loh gitu. Jadi sasarannya sebelum ke masyarakat, orang terdekat aja dulu gitu ya, lingkungan terdekat ya. Berarti sarannya itu lebih khusus ke kewirausahaan secara keseluruhan ya. Iya, penting. Sebelum kita tutup podcast Gen Bincang hari ini, mungkin ada closing statement-nya. Mungkin bisa dimulai dari Ajeng dulu. Kalau dari saya, jangan pernah pamrih ketika kita melakukan suatu kebaikan. Jadi kita di Genbi, orientasi kita adalah kita melakukan kebermanfaatan untuk banyak orang. Jadi sebisa mungkin jangan karena kita mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia kita melakukan sesuatu, tetapi itu harus didasari dari kebermanfaatan antar manusia. Karena menurut hadis, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Kak Mai. Kalau dari saya, kita kan mendapat beasiswa Genbi, beasiswa Bank Indonesia, mendapat beasiswa Bank Indonesia. Jadi kita mempunyai tanggung jawab dan juga tanggung jawab untuk aktif di dalamnya. Jadi ucapan kita terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah memberikan beasiswa kepada kita, yaitu adalah kita aktif di Genbi dan juga mensosialisasikan kebijakan Bank Indonesia sebagai bentuk ucapan terima kasih kita, karena kita nggak bisa kan memberikan sesuatu apa kepada Bank Indonesia kecuali kita menjadi frontliner dan mensosialisasikan kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat. Itu saja sih pesan dari saya. Dan yang terakhir mungkin dari Kak Apa tadi namanya? closing statement. Closing statement. Sesuai dengan slogan kita adalah energi untuk negeri. Jadi untuk lebih mengenergikan lagi, untuk semangat lagi dalam berbagi, karena kan hidup itu adalah tentang hak dan kewajiban. Kita sudah mendapatkan hak kita yaitu berupa uang, tapi nantinya kita juga harus membalas jasa kepada Bank Indonesia, tentunya bukan berupa uang lagi kan. Kalau dalam berupa uang lagi berarti kita nyaur utang ke Bank Indonesia, tapi kita utang dalam hal berkegiatan sosial yang nantinya juga berdampak langsung untuk masyarakat dan juga untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang Bank Indonesia lakukan. Itu sih singkat saja, nggak usah banyak-banyak karena kan sudah closing statement. Oke, terima kasih dari kakak-kakak udah mau jadi narasumber kali ini. Ternyata Sama-sama. banyak juga ya tantangan untuk jadi ketua dan wakil ketua Genbi masing-masing komisariat. Iya. Disyukurin, alhamdulillah. Tapi pasti banyak dong pelajaran yang bisa dipetik dari menjabat dari ketua dan wakil ketua. Insya Allah banyak, insya Allah. Oke, tak terasa ternyata sudah 30 menit kita bersama dalam podcast Gen Bincang edisi hari ini. Jangan lupa untuk tonton terus episode-episode lainnya di YouTube Genbi Tegal dan bisa didengerin juga di Spotify Genbi Tegal. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Nur Fadilah dan tim yang bertugas pamit undur diri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genbi, energi untuk negeri.